Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang noun. Pertama, pengertian noun. Apa itu noun? Noun yaitu suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, hewan, benda, tempat, dan konsep yang abstrak. Fungsi noun yaitu sebagai direct dan indirect object, subject of verb, dan masih banyak lagi. Macam-macam noun. Yang pertama, countable dan uncountable noun. Countable noun yaitu kata benda yang dapat dihitung. Sebaliknya, uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Proper noun merupakan penggolongan kata benda secara spesifik di mana menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya, seperti Jakarta, Gramedia. Sedangkan common noun secara umum yaitu seperti city or shop. Yang ketiga, abstract dan concrete noun. Abstract noun merupakan kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera, seperti love, romance. Sebaliknya, concrete noun dapat diamati dengan panca indera, contohnya seperti book and floor. Yang keempat, collective noun. Collective noun yaitu untuk menyatakan suatu nama kelompok atau kumpulan, seperti class or deer. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang pronoun. Jenis-jenis pronoun dalam bahasa Inggris. Pronoun atau kata ganti yaitu kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun yaitu kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh diri subjek sendiri. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, Sunny made this book by herself. Yang kedua itu ada possessive pronoun. Possessive pronoun yaitu kata ganti yang memperlihatkan kepunyaan seseorang atau kelompok. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, this green bag is hers. Artinya tas hijau itu adalah miliknya. Tiga, personal pronoun. Personal pronoun yaitu kata ganti pada subjek dan objek yang menunjukkan pada orang atau persamaan. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, I gave this book to Anita yesterday. She feels great when read it. Artinya, saya memberikan buku ini kepada Anita kemarin. Dia merasa sangat senang ketika membacanya. Selanjutnya, interrogative pronoun. Interrogative pronoun yaitu kata-kata yang mempertanyakan orang atau benda. Antara lain who or whom, artinya siapa, whose punya siapa, why mengapa, which yang mana, dan what apa. Contohnya, what is broken, apa yang pecah. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang adverb. Adverb adalah one of the four major word classes along with nouns, verb, and adjective. Artinya, adverb bisa disandingkan oleh kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Biasanya kita menggunakannya untuk memperjelas kata di depannya atau memperjelas adverb itu sendiri. Biasanya, adverb memiliki akhiran ly seperti clearly, quickly, locally, and seterusnya. Namun, ada beberapa yang tidak memiliki akhiran ly. Fungsi adverb itu sendiri yaitu secara penggunaannya mungkin sudah bisa kamu lakukan dalam berbicara atau menulis. Tetapi, apakah kamu sudah tahu bahwa adverb dibagi menjadi beberapa jenis? Yang pertama itu adverb of time. I can finish all of my tasks and go home early. Selanjutnya, adverb of manner. Adverb of manner ini merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Contohnya yang pertama yaitu anything you can do, I can do better. Selanjutnya, adverb of place. Bagaimana jika diaplikasikan dalam sebuah kalimat? Berikut contohnya. Yang pertama, put that jar above the cupboard along with the other empty jars. Selanjutnya, adverb of degree. Biasanya kata bantu ini digunakan untuk menjawab pertanyaan how much. Contohnya yang pertama, she looks extremely tired after cleaning the whole house. Selanjutnya, adverb of frequency. Adverb of frequency ini merupakan yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah intensitas. Adverb of frequency digunakan untuk menjawab seberapa sering frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya, yang pertama, that usually doesn't drink alcohol but occasionally he does.
Jenis-jenis adverb. Selain ada fungsi-fungsi dari adverb, ada juga jenis-jenis yang bisa dibedakan. Apa saja? Yang pertama, interrogative adverb. Contohnya, why are you here? Selanjutnya, conjunction adverb. Adverb ini berfungsi sebagai kata transisi menggabungkan serta mengkaitkan klausa-klausa independen. Contoh kalimatnya yang pertama, I can't leave the house today. Therefore, I delegate the meeting of the vice president. Selanjutnya, saya akan membahas tentang adjektif, yaitu kata sifat. Adjektif merupakan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun kata benda atau pronoun kata ganti yang dapat berupa orang atau person, tempat, place, hewan atau animal, benda atau konsep abstrak atau thing. Bentuk-bentuk kata sifat. Dalam penggunaannya, ada beberapa bentuk adjektif yang bisa digunakan dalam kalimat. Di antaranya yaitu yang pertama, adjective pairs. Adjective pairs merupakan kombinasi antara adjektif sebagai head dan modifier atau determiner. Selanjutnya, compound adjective. Adjektif bisa juga bergabung dengan part of speech lain seperti noun atau kata benda dan verb atau kata kerja untuk membentuk sebuah kalimat baru atau kata baru. Jika hal ini terjadi, kata baru yang dihasilkan disebut dengan compound adjective. Penggunaan kata sifat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, adjective position. Dalam penggunaan adjektif, ternyata ada posisi atau letak kata sifat dalam kalimat. Yang pertama, attributive, yaitu adjektif berada di depan noun atau kata benda. Yang kedua, possessive, yaitu adjektif di belakang noun tanpa disela linking verb. Yang ketiga, predicative atau adjektif diletakkan setelah noun dengan disela link verb. Contohnya, yang pertama, beautiful girls, yaitu contoh dari attributive. Yang kedua, someone special, contoh dari possessive. Yang ketiga, they are beautiful, contoh dari predicative. Selanjutnya, adjective order. Sesuai dengan namanya, kata sifat juga memiliki urutan dalam sebuah kalimat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika ada lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat, maka kamu perlu mengikuti aturan urutan berdasarkan kategori berikut. Jenis-jenis kata sifat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, proper adjective. Kata sifat ini menjelaskan suatu benda dengan satu nama diri kata benda tertentu, yaitu proper noun. Untuk adjektif sejenis ini harus dimulai dengan menggunakan huruf besar. Selanjutnya, descriptive adjective merupakan adjektif yang digunakan untuk merangkai sifat dan keadaan dari seseorang, hewan, atau benda. Selanjutnya, quantitative adjective digunakan untuk menerangkan seberapa banyak atau how much dari suatu benda yang dimaksudkan. Kata yang masuk di dalam quantitative adjective ini adalah little, much, no, any, some, enough, whole, sufficiency, and half. Selanjutnya, numeral adjective. Sesuai dengan angkanya, numeral adjective menerangkan sebuah jumlah dalam bentuk numerik atau angka. Selain untuk menerangkan jumlah, numeral adjective juga bisa digunakan untuk menghitung urutan dalam sebuah kondisi. Contohnya, I bought 5 series of books. Dan terakhir, yaitu distributive adjective. Adjektif ini berfungsi untuk membagi sebuah kata benda dalam kalimat. Kata benda bisa merujuk orang, benda mati secara satu persatu atau terpisah. Kata sifat yang masuk untuk membagi sebuah kata benda yaitu each, every, either, the neither. Contohnya yaitu the two students had each a book. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Untuk membentuk kalimat tenses ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kecuali untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Menggunakan verb one plus s atau is seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Subjek are you, they, we menggunakan verb go, sedangkan si, he, it menggunakan verb go dan ditambahi is.
Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga tunggal she, he, it ini tergantung dari akhirat kata kerja tersebut. Untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, atau z, ditambahkan is di akhirannya. Untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan y, dihilangkan y dan ditambahi is. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus y cukup ditambahkan s. Contoh kalimatnya yaitu I take the motorcycle to the office. Simple present tense, macam-macam kalimat simple present tense. Untuk membentuk kalimat afirmatif, rumusnya yaitu subject plus verb 1 atau verb dasar plus to be is mr plus object. Yang kedua, simple present tense negatif. Untuk membentuk kalimat simple present tense negatif, biasanya menggunakan tambahan don't atau doesn't sebelum kata kerja kecuali to be dan modal. Rumusnya yaitu subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. Jika kata kerja atau verbnya berupa to be, maka rumusnya menjadi subject plus mr plus not plus object. Simple present tense interrogative. Untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Rumusnya do or does, subject plus verb 1 plus object. Kata do digunakan jika subjeknya adalah I, you, we, they, atau we. Namun, kata das digunakan jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tense, yaitu menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, namun masih terjadi di masa sekarang. Rumus simple past tense yaitu subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimat simple past tense affirmative. Berikut adalah contoh kalimatnya. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Minggu kemarin, Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Contoh kalimat simple past tense negatif. Untuk membentuk kalimat simple past tense negatif, rumusnya yaitu subject plus did plus not plus verb 1 atau subject plus to be, was, atau were plus not. Berikut adalah contoh kalimatnya. I didn't sleep well last night. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Contoh kalimat simple past tense interrogatif. Untuk membentuk kalimat simple past tense interrogatif ini, rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 atau was or were plus subject. Berikut adalah contoh kalimatnya. Did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di atas meja? Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang simple future tense. Pengertian simple future tense ini yaitu kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan juga. Rumus simple future tense yaitu subject plus will plus verb 1 plus object atau subject plus to be is mr plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimat simple future tense affirmative. They will take school examination next month. Artinya, mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Contoh kalimat simple future tense negatif. Rumusnya, subject plus will plus not plus verb 1 plus object atau subject plus to be is mr plus not plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, he will not join sport club at school. Dia tidak akan bergabung klub olahraga di sekolah. Contoh kalimat simple future tense interrogative. Untuk membentuk kalimat interrogatif ini, rumusnya yaitu will plus subject plus verb 1 plus object atau to be is mr plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya yaitu will you come to my party tonight? Artinya, apakah kamu akan datang ke pesta saya nanti malam? Berikut ini merupakan keterangan waktu yang umumnya digunakan pada simple future tense. Penggunaan simple future tense.
Pertama, menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Kedua, menyatakan suatu yang sudah diputuskan untuk dilakukan. Ketiga, menyatakan suatu tawaran atau permintaan atau ajakan kepada orang lain. Keempat, menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Yang terakhir, menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang gerund. Nah, apa itu gerund? Gerund yaitu bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing, yaitu ing, dan berfungsi sebagai kata benda atau nouns, atau membendakan kata kerja. Jenis-jenis gerund yang pertama, subject of sentence, yaitu subjek kalimat. Contoh kalimatnya, smoking is not good for our health. Merokok tidak baik bagi kesehatan kita. Yang kedua, subjective complement, pelengkap subjek. Contoh kalimatnya, his hobby is reading. Artinya, hobinya adalah membaca. Yang ketiga itu objective complement, artinya pelengkap objek. Contoh kalimatnya yaitu he enjoys hunting. Artinya dia laki-laki senang berburu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda atau noun. Artikel juga kata sandang yang digunakan untuk memodifikasi kata, benda, orang, tempat, atau ide atau sebuah gagasan. Penggunaan artikel atau kata sandang. Pertama, definite article digunakan untuk menunjukkan kata benda baik dalam bentuk tunggal atau jamak. Contohnya, please give me the hammer. Tolong berikan palu itu kepadaku. Yang kedua, indefinite article, a and an. Indefinite article digunakan ketika kita ingin menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau belum ditentukan. Contohnya, there once a sheep. Dulu ada seekor domba. Yang ketiga, zero article. Sebenarnya, zero article tidaklah ada. Contohnya, yaitu happiness is contagious. Nah, yang keempat itu the use with all. Artikel the yang digunakan dengan all. Dalam bahasa Inggris, kata the seharusnya tidak ada sebelum kata all. Seharusnya mereka the dan all digunakan secara terpisah atau justru digabungkan menjadi all the. Contohnya, at the all birthday parties, food and drinks are served to the guests. Terakhir, unnecessary definite article, yaitu definite article yang tidak perlu. Jika kata benda yang digunakan merupakan kata benda umum, maka kita menggunakan an, atau bahkan mungkin tidak menggunakan artikel apapun. Contohnya, use the utensil when eating the dinner, menggunakan alat-alat ketika makan malam. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang conjunction. Conjunction adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata, frasa atau phrase, atau klausa, clause. Kata atau kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, coordinate conjunction, yaitu kata hubung yang sering digunakan pada compound sentence untuk menghubungkan dua independent clause. Coordinated conjunction ini terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, and so. Bisa disingkat menjadi fun both. Contoh kalimatnya yaitu I love running and swimming. Saya suka berlari dan berenang. Kedua, correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan berpasangan. Contoh kalimat correlative conjunction yaitu both Mirza and Vina are currently taking English classes. Baik Mirza maupun Vina saat ini sedang mengambil kelas bahasa Inggris. Nah, selanjutnya subordinate conjunction, yaitu kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause yang disebut adverbial clause yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause tersebut dengan main clause. Contoh kalimat dari subordinate conjunction ini yaitu I will call you when I get home. Saya akan menghubungimu ketika saya sampai di rumah. Terakhir yaitu conjunction adverb, adverbial conjunction, yaitu adverb atau kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Contoh kalimat conjunctive adverb ini yaitu I will up all night and therefore I fell asleep at my desk. Saya terjaga sepanjang malam karena itu saya tidur di meja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang preposition.
Preposition adalah kata yang berfungsinya untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Kata depan bahasa Inggris ini bersama objeknya menerangkan verb atau kata kerja, noun, kata benda, atau adjektif, kata sifat. Object of preposition ini dapat berupa noun, noun phrase, atau frasa kata benda, pronoun, atau kata ganti, kata gerund, verb plus ing. Macam-macam preposition. Yang pertama, preposition of time, yaitu waktu. Preposition of time adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, sekarang contoh kalimat preposition of time, yaitu I'm looking for a place to stay for a few months. Artinya saya sedang mencari tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Yang kedua, preposition of place, yaitu tempat. Preposition place ini kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Nah, contoh kalimat preposition of place ini yaitu there's bowl of strawberries on the table. Ada semangkuk strawberry di atas meja. Yang ketiga, preposition of movement, yaitu pergerakan. Preposition of movement ini yaitu preposition yang digunakan untuk menunjukkan gerakan. Contoh kalimat preposition of movement ini, a stray cat keeps coming inside my house. Artinya seekor kucing liar terus-menerus masuk ke dalam rumah saya. Yang keempat, preposition of manner atau cara. Preposition of manner adalah kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan atau cara antar objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Contoh kalimatnya, we went there by plane, but we returned by train. Kami pergi ke sana menggunakan pesawat, namun kami kembali dengan kereta. Yang kelima, preposition of purpose, yaitu tujuan. Preposition of purpose adalah preposition yang menunjukkan hubungan atau tujuan antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat. Contoh preposition of purpose yaitu for. Contoh kalimatnya, do you know how to set a table for dinner? Apakah kamu tahu bagaimana cara menyiapkan meja untuk makan malam? Yang keenam, preposition of quantity atau measure, yaitu kuantitas atau ukuran, yaitu kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan atau kuantitas atau ukuran antar objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Contoh preposition of quantity ini yaitu for and by. Contoh kalimatnya, I have been married for 2 years. Saya telah menikah selama 2 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Rumus present perfect tense, kalimat positif, subject plus auxiliary verb atau have or has plus past participle atau verb 3. Contohnya, I have read the book. Kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus auxiliary verb or have or has plus not plus past participle atau verb 3. Contohnya yaitu I have not read the book. Kalimat interrogatif, rumusnya auxiliary verb have or has plus subject plus past participle verb 3. Contohnya have I read the book. Sign expressions pada present perfect tense. Berikut beberapa time expression atau keterangan waktu yang dapat digunakan pada present perfect tense. Sekarang saya akan membahas fungsi dan contoh kalimat present perfect tense. Fungsi dan contoh kalimat present perfect tense yaitu pertama, present perfect tense untuk mengungkapkan kejadian di masa lalu tanpa peduli kapan tepatnya terjadi. Contoh kalimatnya, I have read this book. Saya sudah membaca buku ini. Yang kedua, present perfect tense untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi berulang kali di masa lampau. Contoh kalimatnya, she has called you 3 times. Dia sudah meneleponmu 3 kali.
Yang ketiga, tenses ini untuk mengungkapkan aktivitas atau situasi yang dimulai pada masa lampau, kemudian dilanjutkan sampai sekarang atau belum selesai. Contoh kalimatnya, I have lived in Cilegon for 3 months. Saya telah tinggal di Cilegon selama 3 bulan. Keempat, present perfect tense untuk membicarakan event yang terjadi belum lama ini. Contohnya, have you visited any market recently? Apakah kamu mengunjungi suatu pasar baru-baru ini? Yang kelima yaitu present perfect tense untuk membicarakan event yang baru saja terjadi. I've just sent you an email. Saya baru saja mengirimkan kamu email. Sekian dan terima kasih atas materi yang sudah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.